Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Ilham dengan NIM 23076027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh kasus dari empat konsep pada OOP bahasa pemrograman Java. Yang pertama yaitu inheritance atau pewarisan. Di sini saya mengambil contoh dalam konteks tumbuhan. Jadi pertama kita buat dulu superkelas atau kelas yang nantinya akan mewariskan sifatnya ke kelas lain. Itu saya membuat kelas tumbuhan yang memiliki metode biji yang dimana metode ini ketika dieksekusi akan menampilkan teks tumbuhan memiliki dua jenis biji yaitu. Kemudian saya membuat dua kelas lainnya yaitu kelas mangga dan padi yang akan menerima warisan dari kelas tumbuhan yaitu metode biji dengan ditandai oleh keyword extend sebagai tanda diwariskan. Tetapi pada kelas yang menerima warisan ini, yaitu kelas mangga dan padi, bisa melakukan modifikasi atau override isi dari metode tersebut. Dalam contoh ini yaitu mengubah teks yang akan diprintkan ke layar. Yang sebelumnya teksnya tumbuhan memiliki dua jenis biji, kemudian diganti menjadi mangga memiliki biji jenis dikotil untuk kelas mangga, dan untuk kelas padi yaitu padi memiliki biji jenis monokotil. Jadi konsep pewarisan ini memungkinkan mangga dan padi untuk menggunakan metode dari tumbuhan, tetapi bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan mereka tanpa menulis kode dari awal. Kemudian untuk konsep yang kedua yaitu encapsulation, yaitu pada program ini saya mengambil kelas akar yang memiliki keyword private sebagai tanda bahwa ini adalah encapsulation. Yaitu encapsulation menyembunyikan atribut jenis di dalam kelas abstrak akar. Atribut tersebut bersifat privat sehingga hanya bisa diakses dari dalam kelas, yaitu kelas akar, melalui metode display untuk menampilkan jenis akar menggunakan nilai dari atribut jenis. Dengan encapsulation, data jenis terlindungi dari akses langsung dari luar kelas akar. Akses hanya bisa dilakukan melalui metode yang disediakan, sehingga menjaga integritas data dan mencegah perubahan tidak langsung. Kemudian untuk konsep yang ketiga yaitu abstrak, menggunakan kelas yang sama yaitu kelas akar. Abstrak ditandai dengan keyword atau kata kunci abstrak pada saat deklarasi kelas. Kemudian abstrak ini tidak bisa dibuat langsung objek di dalamnya. Jadi kelas abstrak ini digunakan sebagai cetak biru atau kerangka bagi kelas-kelas lainnya. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu kelas abstrak ini mendefinisikan atribut jenis dan metode display yang dapat digunakan oleh kelas turunannya yaitu kelas
akar serabut, dan akar tunggal. Yang artinya kelas ini menyediakan struktur dasar dan kelas turunannya, itu kelas akar serabut dan akar tunggal, bisa memperluas dan menyesuaikan fungsionalitasnya. Kelas abstrak ini memisahkan apa yang dilakukan, misalnya menampilkan jenis akar dari bagaimana detailnya didefinisikan di kelas yang lebih spesifik. Jadi kesimpulannya, abstrak ini digunakan untuk membuat kerangka dasar tentang jenis akar, dan kelas lainnya yang mewarisi akar, yaitu kelas akar serabut dan akar tunggal, bisa mengisi detail yang spesifik. Kemudian untuk konsep yang keempat yaitu polymorphism. Pada kelas main ini terdapat dua polymorphism. Yang pertama yaitu tumbuhan dan akar. Jadi pertama pada objek tumbuhan itu bisa berubah bentuk menjadi mangga ataupun padi dengan cara melakukan persamaan tumbuhan sama dengan mangga. Ketika diberikan objek mangga, maka objek tumbuhan berubah menjadi mangga. Jadi ketika metode biji pada tumbuhan dieksekusi, maka yang akan ditampilkan adalah hasil eksekusi dari biji milik kelas mangga. Begitu pula dengan kelas pada padi. Jadi di sini tumbuhan bisa bertindak sebagai objek tumbuhan, yaitu tumbuhan titik biji, ataupun sebagai mangga dan padi. Dan setiap kali dipanggil, metode yang dieksekusi bergantung pada bentuk objek saat itu. Apakah tumbuhan, apakah mangga, ataukah padi. Kemudian polimorfisme yang kedua itu terdapat pada akar. Kelas akar sebelumnya adalah kelas abstrak. Dan kelas-kelas turunannya seperti kelas akar serabut dan akar tunggal mewarisi metode display. Jadi akar serabut dan akar tunggal masing-masing memanggil metode display ketika dieksekusi untuk menampilkan informasi akar yang berbeda. Kemudian, walaupun metode displaynya sama, hasilnya berbeda sesuai dengan jenis objeknya. Apakah akar serabut yang diinisiasi sebagai akar satu, ataukah akar tunggal yang diinisialisasi sebagai akar dua. Jadi, pada kesimpulannya, polimorfisme memungkinkan metode yang sama, yaitu metode display, bekerja berbeda tergantung pada jenis objek. Dan polimorfisme memungkinkan objek untuk berperilaku berbeda meskipun menggunakan metode yang sama. Ketika kita run file main ini, itu file utama, maka akan menampilkan output sebagai berikut. Dan kemudian untuk terakhir yaitu pengertian. Kenapa saya menempatkan pengertian yang pada sesi terakhir? Yaitu karena terkadang Anda harus memahami terlebih dahulu baru bisa mengerti sesuatu. Oke, yang pertama yaitu inheritance atau pewarisan. Inheritance adalah mekanisme di mana sebuah kelas dapat mewarisi sifat dan perilaku atau metode dari kelas lain.
Kelas yang mewarisi disebut subclass atau child class, sementara kelas yang diwarisi disebut superclass atau parent class. Dengan inheritance, subclass dapat menggunakan kembali kode dari superclass dan dapat menambahkan atau mengubah fungsi sesuai kebutuhan. Untuk yang kedua itu encapsulation adalah konsep menyembunyikan detail implementasi dari suatu objek dan hanya menyediakan akses terbatas melalui metode publik. Dengan encapsulation, variabel atau atribut objek biasanya diatur sebagai private atau protected agar tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Hal ini menjaga keamanan data dan konsistensi objek. Yang ketiga, abstraction. Abstraksi adalah proses menyembunyikan detail kompleks dari suatu sistem dan hanya menampilkan fitur-fitur penting kepada pengguna. Ini dicapai dengan menggunakan kelas abstrak atau interface, di mana hanya antarmuka umum yang diberikan tanpa mengungkapkan detail implementasi spesifik. Yang terakhir yaitu polymorphisme. Polymorphism memungkinkan objek dari berbagai kelas yang terkait untuk diperlakukan sebagai objek dari kelas yang sama. Polymorphisme biasanya diimplementasikan dalam dua bentuk. Pertama itu overloading, yaitu memiliki banyak metode dengan nama yang sama, tetapi parameter berbeda. Dan overriding, yaitu mengganti implementasi metode di subclass yang sama dengan superclass. Itu penjelasan dari saya mengenai contoh kasus dari empat konsep OP, yaitu inheritance, encapsulation, abstract, dan polymorphism, dan juga pengertiannya. Em, Mungkin penjelasan ini masih kurang dari kata cukup. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa bertanya secara langsung atau melalui kolom komentar pada video ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.